Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak gimana kabarnya untuk hari ini? Ya, sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru pengen Mas Agus memimpin doa untuk pertama sebelum pelajaran dimulai. Monggo Pak Agus, Mas Agus. Mas Agus. Ya, minta tolong dipimpin untuk doanya, ya. Ya, terima kasih Mas Agus untuk memimpin doanya. Oke, anak-anak, sebelum materi kali ini dibahas, saya akan bertanya dulu terkait dengan materi yang sebelumnya, yaitu kemarin kita sudah membahas tentang nabi yang dikurbankan oleh ayahnya. Kira-kira siapa nabi yang dikurbankan oleh ayahnya? Mas Rizky, nabi yang dikorbankan oleh ayahnya bernama siapa? Oh ya, benar sekali, Nabi Ismail. Nabi Ismail itu dikorbankan oleh ayahnya pada saat ayahnya yaitu Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi sebanyak 3 kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan Nabi Ismail. Oke, anak-anak sekalian, di sini ada gambar terkait dengan saya siap untuk berkorban. Yang pertama, kita akan membahas tentang waktu penyembelihan kurban. Simak baik-baik ya. Untuk waktu penyembelihan kurban itu dilakukan pada saat selesai ataupun setelah menunaikan ibadah sholat Idul Adha, kemudian pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang kedua yaitu terkait dengan tempat pemotongan hewan kurban. Nah, terdapat tempat yang paling utama untuk pemotongan hewan kurban yaitu di dekat tempat sholat Idul Adha. Namun boleh dilakukan di rumah ataupun tempat-tempat pemotongan yang sudah disediakan. Selanjutnya terkait dengan syarat-syarat hewan yang dikorbankan. Nah, apa saja sih syarat-syarat hewan yang dikorbankan? Yang pertama, yaitu hewan tersebut tidak boleh ada salah satu cacat di anggotanya. Semisal ada kambing yang kakinya putus sebelah, nah itu tidak boleh dikorbankan ya anak-anak. Yang kedua, tidak boleh kurus. Nah, kalau ada hewan kurban yang kurus dikorbankan, nanti dagingnya tidak bisa diambil dan tidak bisa dibagikan sama orang-orang. Yang ketiga, tidak pincang kakinya. Nah, entah itu kena penyakit kakinya, terus dia berjalannya tidak baik, itu juga tidak boleh dikorbankan. Dan yang keempat yaitu tidak boleh putus telinganya. Yang kelima, tidak boleh sakit organ tubuhnya, sakit dalam tidak boleh. Yang keenam, tidak boleh buta matanya. Dan yang terakhir yaitu tidak boleh putus ekornya. Nah, itulah syarat-syarat untuk hewan yang dikurbankan. Jadi hewan yang boleh dikurbankan adalah hewan yang sehat ya anak-anak. Jadi hewan yang sehat, terus hewan yang gemuk, hewan yang organ dalamnya tidak mengalami sakit, itu semuanya syarat hewan untuk dikurbankan. Oke, selanjutnya, nah
ada beberapa gambar yang sudah ditayangkan di slide ini, yaitu yang pertama adalah kambing. Kambing bahasa Arabnya apa di situ tulisannya, Mbak Hidayah? Hidayatul Munirah. Ya, Gunamon. Untuk sapi Mbak Lulit silahkan. Ya, Bakoron. Untuk kerbau Mas Solikul Hadi. Bahasa Arabnya kerbau? Jamuson. Ya, Jamuson. Yang terus onta Mas Asbus. Jabalon. Yang terakhir Mas Rizky untuk domba bahasa Arabnya? Kabsun, Pak. Ya, kabsun. Nah, itulah semuanya hewan-hewan yang boleh dikurbankan. Nah, kita juga tidak bisa, walaupun semisal punya ayam 100 ekor, terus dikurbankan. Nah, itu tidak termasuk dalam hewan-hewan yang boleh dikurbankan, walaupun ayamnya jumlahnya banyak. Nah, oke anak-anak, terkait dengan hewan kurban di sini, Bapak akan menyampaikan lembar latihan yang akan saya bagikan kepada kalian semuanya. Nah, lembar latihannya silahkan diambil ya untuk dikerjakan. Silahkan diambil. Ini lembar latihannya ada sebanyak 10 soal. Nanti ada soal isian, ada soal pilihan ganda, sama soal tentang menjodohkan. Nah, jadi perlu Bapak tegaskan di sini, yang pertama adalah hewan-hewan kurban ini ada beberapa yang boleh digabungkan, dalam artian orang 7 membeli satu hewan kurban, yaitu sapi dan kerbau serta unta. Untuk kambing sama domba itu hanya untuk satu orang saja, tidak boleh dirombong menjadi 7 orang tersebut. Nah, silakan untuk lembar latihannya dikerjakan dulu masing-masing satu, kemudian nanti setelah selesai dipaparkan. Nanti Pak Guru panggil siapa yang mau memaparkan ke depan. Oke, silakan diambil dulu ya. Nah, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Nah, oke anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Halo, ya. Ya, terima kasih. Sekarang Mas Agus, coba paparkan yang tadi sudah dikerjakan, bahwa hewan-hewan apa saja yang boleh dirombong menjadi boleh dirombong 7 orang untuk membeli satu hewan kurban. Hewan-hewan apa saja Kak Mas Agus? Sapi, terus kerbau, terus unta. Oke, selanjutnya terkait dengan waktu. Terkait dengan waktunya Mbak Lulit. Nah, silakan dijelaskan waktu kapan saja untuk menyembelih hewan kurban. Waktunya kapan saja untuk menyembelih hewan kurban, Mbak Lulit? Oh ya ya, Mas Rizky, Mas Rizky. Hari Raya Kurban, Pak. Hari Raya Kurban, terus? Hari Raya Tasrik.
Iya, hari raya Kertaserik itu tanggal berapa sih Mas Rizky? 11, 12, 13. Ya. Ya, benar sekali. 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Jadi, itulah waktu-waktu yang boleh digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, saya tambahin lagi untuk terkait dengan waktu penyembelihan hewan kurban. Jadi, ketika seorang yang menyembelih hewan kurban pada saat setelah tanggal 13 Dzulhijjah, malamnya malam 13 Dzulhijjah. Nah, di situ maka tidak dinamakan kurban, akan tetapi nanti hewan kurban tersebut dinamakan sedekah. Sebab apa? Hewan tersebut disembelih pada saat tanggal 13 Dzulhijjah pada saat malam hari. Nah, dari situ ada yang ditanyakan anak-anak semuanya? Terkait dengan waktunya, terkait dengan tempatnya, serta terkait dengan hewan-hewan yang dikurbankan. Ya, udah jelas semuanya ya berarti ya. Oke, udah terima kasih. Untuk pemaparan materi kali ini kita lanjutkan besok lagi yaitu tentang materi pembagian hewan kurban untuk waktu serta tempat serta hewan yang dikurbankan. Kita semuanya sudah tahu kapan waktunya, tempatnya di mana, serta hewan-hewan kurban, hewan-hewan yang perlu dikurbankan itu hewan apa saja. Nah, di situ sudah paham dan terima kasih untuk waktunya. Bapak akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.